Ibadah Minggu 31 Januari 2021 akan kita mulai. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Ibu Bapa, para lansia, saudara-saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak remaja serta sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah secara daring lewat layar kaca televisi kita atau lewat media sosial. Dalam penayangan ibadah Minggu GKST Jemaat Maranatha KUA, Minggu kelima, kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Ibadah Minggu saat ini dipimpin oleh Pendeta Grace M. Latulola STH MM dengan menggunakan tata ibadah bentuk 5. Bersama dengan majelis kelompok pelayanan 5 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah saat ini mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu dalam Tuhan. Menyambut pelayanan firman saat ini. Dari rumah kita masing-masing, saya mengajak kita berdiri. Panggilan beribadah. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 1-4. Kita menyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapak, saudara-saudara, saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, yang penuh sukacita, sehingga kita boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diizinkan memuji dan menyembah Engkau Tuhan di hari Minggu saat ini, yang kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan, sehingga ibadah kami saat ini hanya mau didasari dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Mu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang pasti akan terus menaungi kehidupan kita, dan Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita saat ini dan sampai selamanya. Amin. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan, sehingga marilah kita terus bersorak memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bergembira. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semua laki-laki katakan bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Semua perempuan bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semua katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
Saudara-saudaraku, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hukum Allah dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Kita semua pasti sepakat Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah penyelamat saya dan saudara. Dia penghibur, Dia pelindung, bahkan menjadi menara kekuatan kita. Sehingga marilah saat ini kita terus bersorak, nyanyi dan bersorak bagi Dia, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ibu bapa, saudara-saudara, menjalani hidup di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dosa, pelanggaran-pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan sering kita lakukan.
Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan diri kita. Kita mengaku segala dosa kesalahan kita. Mari kita belajar untuk jujur terhadap diri sendiri di hadapan Tuhan. Walau sebenarnya tanpa kita mengakui, Tuhan juga sudah tahu kesalahan-kesalahan kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hidup kita, untuk melihat hati kita, apakah benar kita sungguh mengasihi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, mengantar kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin saat ini kami masih ada dalam kekecewaan. Kami marah, kami benci, kami putus asa, kami kecewa. Kami meragukan kekuasaan-Mu Tuhan. Kami mempertanyakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ragu dengan iman yang kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Seringkali tanpa kami sadari, sebagai suami kami melukai hati istri kami. Sebagai istri kami melukai hati suami kami. Sebagai orang tua kami mengecewakan anak-anak kami. Dan sebagai anak, terlalu sering kami menyakiti hati orang tua kami. Kami bertikai dengan saudara-saudara kami. Kami menyimpan rasa dendam dan ingin membalas. Kami hidup dalam kuasa kedagingan. Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Lihatlah kami Tuhan. Sehingga oleh pengampunan-Mu Engkau akan mendapati kami tetap setia mengikuti Engkau. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu.
saudaraku, dalam kesetiaan kita, dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita pengampunan dosa dalam kesaksian 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari kita bersukacita, mari kita bergembira, mari kita bersyukur, sebab pengampunan Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur bahwa hidup kita dibaharui oleh kehendak Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya ajak kita berdiri, kita bersukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Walau bumi berguncang, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ya disilakan duduk. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang kita rasakan dan alami saat ini, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada semangat untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Walaupun kita masih ada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, walaupun kita masih rasa sebeban dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam, tapi kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah bukti kehadiran Tuhan, mendampingi, menguatkan dan meneguhkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sebab kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami selanjutnya adalah hidup yang penuh dengan berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, bagian bacaan kita saat ini terdapat di dalam Matius pasal 6
Setelah kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, mari kita merenungkan perkataan Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Disilakan pujian dari saudara kekasih Gio. Pindong ka tubuh sei susah rata membesili juan tano bebo bali meramperi kami. Bapa makuasa diwai mo karodon daya di kami seiwa anami masalah. Anami masalah.
kami seiwa anami masalah. Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kita manusia rapuh. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi di sisi lain kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Bahkan ada banyak cara yang dipakainya agar kita tetap melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat selalu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sungguh merasakan bahwa hidup kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom ibu bapak saudara-saudara. Ya, persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada cerita seorang anak yang sakit perutnya. Dia datang ke ibunya dan mengatakan keadaannya bahwa dia sedang sakit perut. Lalu kata ibunya, "Nak, perutmu kosong, perlu diisi. Kau makanlah, nanti ibu akan ambil obat." Beberapa hari kemudian, anak itu mendengar ayahnya berkata, "Kepalaku sakit." Langsung saja anak itu mendekati ayahnya, lalu berkata, "Ayah, kepalamu itu kosong, perlu diisi." Ini cerita lucu. Tapi sebenarnya dari cerita ini adalah gambaran kehidupan kita. Bahwa ada ruang-ruang dalam tanda petik dalam kehidupan kita atau di tubuh kita yang perlu diisi. Tidak hanya soal perut yang perlu diisi. Tidak hanya soal kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tetapi juga kehidupan yang diibaratkan sebagai sebuah bejana perlu diisi, tidak boleh kosong. Dan bejana tidak boleh rusak agar terisi dengan baik sampai penuh. Sehingga diibaratkan kalau bejana rusak, pasti tuannya akan membentuk kembali menjadi baik. Kita berusaha memenuhi kebutuhan jasmani kita. Pertanyaannya, apakah juga kebutuhan rohani kita harus terisi dengan baik? Tentu. Nah, melihat kondisi-kondisi atau situasi akhir-akhir ini, di saat kita masih bergumul dengan wabah pandemi COVID-19 yang benar-benar memberi luka bagi kita, sebagaimana yang diungkapkan dalam pujian dari saudara kekasih kita Gio. Memberi luka bagi mereka yang terdampak langsung wabah ini. Apakah mereka yang terpapar atau mereka yang harus menerima kenyataan kematian anggota keluarga karena virus ini? Kita juga diperhadapkan pada kecelakaan pesawat, bencana alam di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Nah, kalau kehidupan rohani kita kosong atau song, bisa jadi kita pada posisi yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, meragukan kekuasaan dan kasih Tuhan. Tuhan, baru bulan Januari torang sobagini. Masih ada 11 bulan di depan, di tahun 2021 yang masih rahasia.
Masih 1 bulan di tahun 2021 sudah banyak korban. Apakah itu korban bencana alam, tragedi kemanusiaan, korban kecelakaan, atau korban-korban dari kehidupan ketidakadilan sosial. Nah, renungan kita saat ini menyebutkan tentang hal kekhawatiran. Ya, siapa ndak mau khawatir di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Dan data terakhir di tanggal 28 Januari terkonfirmasi 304. Semoga kurva ini semakin menurun, jumlah ini semakin menurun. Apalagi yang ada di wilayah Puskesmas Kaua ya. Banyak jumlah terkonfirmasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, kehidupan rohani kita harus terisi dengan baik. Segala yang baik dalam kehidupan ini pastinya akan menghasilkan energi positif. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khawatir pasti kita sudah mengalaminya. Bahkan di saat pandemik saat ini, saya percaya bahwa torang semua ada dalam kekhawatiran. Lalu apakah kita akan terus khawatir? Tentu saja tidak, ibu bapak saudara-saudara. Nah, Yesus mengawali pengajarannya dengan kata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Mengapa Yesus katakan hidup itu lebih penting daripada makanan atau minuman, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini berbicara bukan soal kuantitas hidup, bukan soal apa yang melekat pada tubuh kita, tetapi ini tentang kualitas hidup. Tidak hanya soal kualitas bejana, tetapi apa isi bejana dalam kehidupan ini. Kita khawatir tentang wabah pandemi COVID-19. Padahal tubuh ini diciptakan Tuhan dengan sungguh sangat amat baik. Tapi orang sendiri yang keras kepala, tidak mau patuhi pada protokol kesehatan. Orang tidak mau dengar. Jadi orang khawatir. Kita khawatir tentang kapan lagi orang mau gereja. So tidak pernah gereja di gedung. Anak-anak so tidak sekolah. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita mulai menyalahkan yang lain. Kita tidak sadar kalau Tuhan telah merancang rumah kita, home bukan house, suasana dalam rumah kita adalah sekolah yang baik bagi anak-anak kita. Rumah kita adalah tempat persekutuan yang baik di mana Tuhan hadir memberkati seluruh anggota keluarga. Di mana kita begitu dekat dengan Tuhan, kita langsung menjumpai Tuhan. Kita khawatir tentang perkembangan dan pergaulan anak-anak. Saat ini, kalau orang mau lihat konteks berita di televisi, anak-anak remaja yang dieksploitasi menjadi PSK. Nah, baru-baru ini pada kasus Sunter di Jakarta Utara, dorang umur 15 sampai 17 tahun. Belum lagi kasus mesum di Halte, anak 21 tahun. Rela dibayar 22.000 atau 21.000.
Kasus yang lagi viral di Tomohon, yang dilekatkan label pelakor, masih umur 18 tahun. Kita khawatir, kita bergumul, tetapi kita tidak mengisi bejana hidup mereka untuk mempersiapkan mereka agar mereka tidak dikuasai dalam tanda petik kehidupan konsumerisme, tidak dikuasai oleh media, sehingga mereka dapat menjaga tubuh mereka. Mereka kuat dalam iman, dalam pergaulan mereka. Kita khawatir tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan rumah tangga kita. Maka kita akan berusaha pastinya untuk mengumpulkan materi, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tetapi kita lupa untuk mengisi bejana kehidupan kita dengan kasih Tuhan, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Dan sering, atau lebih sering, kita khawatir tentang hari esok, sehingga yang orang pikir, bagaimana besok, kalau besok, seandainya besok, lalu kita mengabaikan hari ini. Memang benar bahwa dalam menjalani hidup ini perencanaan itu penting, tetapi jangan kita abaikan hari ini. Apa yang telah kita isi hari ini dalam bejana kehidupan kita sebagai orang tua? Apa yang telah kita isi dalam bejana kehidupan anak-anak kita hari ini? Sebagai suami atau istri, apa yang telah kita isi bejana kehidupan kita? Sebagai istri dan suami, sebagai keluarga, sudahkah bejana kehidupan kita terisi dengan kehidupan yang berkualitas? Hidup yang berkualitas dalam persekutuan dengan Tuhan tidak hanya sekedar kuantitas atau jumlah materi. Kita berpikir esok, bagaimana besok? Seperti apa besok? Tetapi kita mengabaikan keberadaan kita hari ini. Sudah jauh-jauh. Pertanyaan saat ini, apa torang beribadah hari ini? Apakah di rumah kita atau dalam perkumpulan kita ada pujian atau penyembahan? Atau masing-masing cuma sibuk dengan DP urusan? Suami entah di mana, istri sementara baking apa, anak-anak masih tidur. Hari ini, saat ini, apa yang torang baking? Apa yang torang buat? Saat ini, hari ini. Ibu bapak saudara-saudaraku, bejana kehidupan kita khususnya di tahun 2021 belum terisi penuh, baru 1 bulan. Masih terbentang luas dan panjang perjalanan kita. Mungkin kita kemarin mengalami kegagalan, kemarin kita merasakan kepedihan, kemarin kita merasa kecewa, kita marah begitu hebat. Bisa saja karena teman kerja, saudara kita dan lain-lain. Mungkin kemarin kita merasa dihianati, dipandang enteng, misalnya, atau tidak dihargai. Tetapi itu sudah menjadi bagian dari masa lalu, kemarin, so lewat. Kita saat ini ada pada hari ini. Hari di mana yang kita percaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi bejana kehidupan kita. Hari ini Tuhan berikan kepada kita suatu kesempatan di mana kita mau membenahi diri sehingga apa yang terjadi di masa lalu tidak akan menguasai kita, tidak akan menghambat kita untuk melangkah kepada hari esok di mana karya Tuhan dinyatakan.
Kembali pada pertanyaan, apa yang torang isi dalam tanda petik bejana kehidupan kita hari ini? Ada pujiankah? Ada penyembahankah? Ada pembacaan Alkitabkah? Torang jawab masing-masing. Atau hari ini kita mengisinya dengan kekhawatiran, bagaimana besok? Masih mau gagal atau nyanda? Bagaimana besok tentang keberadaan kita di tengah-tengah wabah pandemi? Bagaimana besok tentang anak-anak kita? Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Kita khawatir. Katanya itu wabah yang besar selain wabah pandemi COVID-19. Dan bisa-bisa hari ini kita hanya lewati dengan terus bertanya, bagaimana esok? Kita ada dalam kekhawatiran. Akhirnya kita tidak menyadari bahwa hari ini Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk suatu rencana besar. Bisa rencana itu hari ini juga, bisa rencana itu besok, lusa, atau sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Semoga hari ini dan setiap hari ke depan menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi apa saja yang akan menghadang kehidupan beriman kita. Kita tidak dapat mengontrol keadaan yang penuh dengan hal-hal keduniawian, tetapi kita dapat mengontrol kehidupan kita untuk diisi dengan kehidupan beriman yang berkualitas. Tuhan bilang, torang pe hidup lebih penting, torang pe tubuh itu lebih penting. Maka kiranya hidup dan tubuh kita diisi dengan kasih dan kuasa Tuhan dalam perjuangan hidup kita selanjutnya. Amin. Pujian trio keluarga disilakan. Tiada yang pasti mau mengerti keadaan ini lagi. Banyak hal yang bercerita yang tak kunjung habisnya.
koreksi dirimu, jangan saling menyalahi. Abangku, Bapakku, Allah Yahweh yang hidup. Coba kau teguhkan hati seperti gunung batuku. Buka mata telinga, melihat, mendengar, koreksi dirimu, jangan saling menyalahi. Abangmu, Bapakku, Allah Yahweh yang hidup. Coba kau teguhkan hati seperti gunung batuku. Coba kau teguhkan hati seperti gunung batuku. Seperti gunung batuku. Seperti gunung batuku. Tetap teguhkanlah hati kita dalam menjalani hidup ini. Diucapkan terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berdasarkan 2 Korintus pasal 8 ayat 12, kita akan memberikan persembahan syukur dan kita menyanyikan pujian Tangan Tuhan Tak Kurang Panjang. Menolong hidupku.
ucapan syukur hanya kepadamu Bapa, sumber segala berkat. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu saat ini, kami memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ajarlah kami untuk selalu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Silakan duduk. Kita akan dengarkan warta jemaat. Dua surat yang masuk sebagai tambahan warta hari ini kita dengarkan. Yang pertama, gebot yang kedua. Akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kauwa pada tanggal 8 Februari 2021, seorang laki-laki nama Frankie Riel Koho, tempat tanggal lahir Bancea 12 April 1990, tempat tanggal baptis Jemaat Al-Barok Bancea 15 Juli 1990, tempat tanggal sidi Jemaat Al-Barok Bancea 26 Desember 2007, dengan seorang perempuan nama Nadia Fitriani Tumogi, tempat tanggal lahir Poso 8 Februari 1995, tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kauwa 26 Desember 1995, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kauwa 17 April 2011. Yang terakhir ucapan terima kasih. Pada yang terhormat Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kauwa di tempat. Salam. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis dan seluruh anggota Jemaat Maranatha Kauwa atas segala bantuan, dukungan dan pelayanan baik material dan moral kepada keluarga atas meninggalnya almarhum Bapak Hein Gandu pada tanggal 23 Januari 2021 dan telah dimakamkan di Desa Sangira tanggal 23 Januari 2021. Segala kebaikan melalui pengorbanan waktu, tenaga dan finansial merupakan wujud kepedulian dan cinta kasih Bapak Ibu Saudara kepada keluarga. Atasnya sekali lagi diucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Hormat kami keluarga Gandu Mokonio. Demikian tambahan warta. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita saat ini bersyukur atas berkat Tuhan, keluarga
Siombo Pelombe, keluarga Manorek Sampel, keluarga Ida Delim, Bapak Rain Lumenta, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Tinjabate Tandawuya, keluarga Togelang Mengkila, Ibu Mengkila selesai melahirkan, keluarga Hande Kayupa, keluarga Todongi Guale, keluarga Pesudo Parawi, keluarga Kulit Banatau, keluarga Sugi Posende, keluarga Onora Mategau, saudari Lisia Tabange, keluarga Moncou Torunde, yang berhari ulang tahun, anak Jessica Dondo yang ke-12, Ibu Wetoi Limban, tanggal 24, anak Angelo Godfrey Sugi, tanggal 16 Januari, anak Stefani Sanggi yang ke-5, anak Jeffer Januarta Biu yang ke-12, saudara Roy Rapar tanggal 24, saudara Rifait Wiantong Guna ke-26, anak Victor Pakanangi ke-15, anak Januar Mikael Christopher Togelang ke-3, Ibu Pode Poantu ke-38, saudara Hendrawan Palunsu tanggal 29, saudari Jane Malajaji tanggal 25, Bapak Ye Penggele ke-71, Bapak Penatua F. Sangkong ke-53, Ibu Sinai Siombo tanggal 21, anak Jeff Lord Ovel Ruba ke-11 tanggal 20, Ibu Winono Tagoe, Ibu Murni Tobengke. Orang tua yang sudah lanjut usia, saudara-saudara yang sakit dalam proses pemulihan baik di rumah maupun di rumah sakit, Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajodo Elelia, Bapak FKOan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katu, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode, Ibu Siombo Walewangko, Ibu Badilo Kontul, saudara Martin Tombeke, Bapak Erpaduo, Ibu Pore Ratosigi, Ibu Sugi Posende dalam pemulihan, Bapak Yonggu Warsit, Ibu Panggala, Bapak Alumiu, saudari Jane Suharto, Bapak Habalebu, Ibu Pusumpora, Ibu Tondawani Wangkai, Bapak Rakapa, Bapak Penatua de Purese, Ibu Pendeta Eto Bondo Labiro, saudara Owen Tumogi, Bapak F. Laero. Yang memberikan iuran kartu ambulans, keluarga Sologi Balowatu, iuran kartu pembangunan keluarga Toban Van Gobel, keluarga Toban Tondawani. Mari kita berdoa. Ada kuasa yang terus bekerja dalam kehidupan dan selalu menaungi hidup ini, yaitu kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan ujian-ujian hidup ini. Sehingga kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja dan mengasihi kehidupan kami, agar hidup kami yang kosong dapat diisi dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat Tuhan dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk yang telah mereka alami, yang telah mereka terima dalam hidup ini. Sempurnakan sukacita mereka. Kiranya berkat yang telah mereka terima akan membawa mereka untuk terus menyatakan kesaksian, Tuhan
selalu menyediakan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Kami juga tak lepas dari pergumulan masalah beban hidup. Maka kami membawa saudara-saudara kekasih kami yang sedang ada dalam pergumulan masalah. Mereka yang terpapar pandemi virus COVID-19, mereka yang mengalami diskriminasi, mereka yang merasakan ketidakadilan, mereka yang terpenjara, mengalami rupa-rupa kehilangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kemerdekaan, apakah itu sumber penghidupan. Tuhan, kami mau bawa kehidupan mereka, karena Engkau adalah Allah yang perkasa. Kiranya dengan kuasa-Mu mereka terus melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kemelut hidup ini. Dengan kasih-Mu Tuhan, mereka sungguh merasakan hidup mereka sangat berarti dan mereka sangat berharga. Sehingga apapun yang mereka rasakan dan alami saat ini tidak membuat mereka ada dalam keadaan yang terpuruk. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, yang saat ini terus berjuang dalam proses pemulihan, dalam kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Engkau Tuhan adalah tabib kami yang sejati, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka pasti akan sembuh dan sehat. Tuhan berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kasih setia-Mu akan terus meneguhkan mereka menjalani hari-hari mereka dalam kebahagiaan. Tuhan berkati saudara-saudara kekasih kami yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, secara khusus keluarga Gandu Mokonio atas meninggalnya almarhum Bapak H. Gandu tanggal 23 Januari dan telah dikuburkan di Desa Sangira. Penghiburan yang sejati akan menjadi milik bagian keluarga yang berduka. Mereka yang menjadi korban bencana alam, teguhkan kehidupan mereka Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka tidak sendiri. Tuhan tahu keberadaan mereka, sehingga mereka tidak khawatir, mereka tidak pudar pengharapan, tetapi mereka terus semangat melanjutkan kehidupan, bangkit dari keterpurukan. Tuhan, semua saudara-saudara kami yang merasa sebeban dengan mereka yang menjadi korban bencana alam, Tuhan berkati hidup mereka, karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, persekutuan secara khusus Jemaat Maranatha Kauwa sungguh merasakan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, sehingga persekutuan ini terus berjalan, terus memuji menyembah akan nama Tuhan, menyatakan kesaksian, bahkan selalu hidup dalam pelayanan. Berkati majelis jemaat, berkati perangkat-perangkat pelayan, berkati pekarya-pekarya yang ada, pengurus kategorial, pengurus kelompok, semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang telah memberikan iuran kartu ambulans, iuran kartu pembangunan. Kiranya apa yang telah mereka berikan tidak membuat mereka ada dalam kekurangan, tetapi kelimpahan berkat akan Tuhan nyatakan. Tuhan, terus berkati pemerintah kami, TNI dan Polri, secara khusus mereka yang menangani wabah pandemi COVID-19. Berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, jaga lindungi mereka, sehingga wabah ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami semua tetap hidup dalam kasih Tuhan, saling menguatkan, menopang satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan Yesus yang Maha Murah, kami sadari bahwa kami manusia rapuh, tetapi bersama dengan Tuhan kami dapat menghasilkan karya-karya yang indah. Maka berkati pekerjaan kami dalam segala bidang, berkati lingkungan pekerjaan kami, berkati rumah kami, tempat kami tinggal.
Berkati bangsa dan negara kami, sehingga alam ciptaan-Mu ini, tempat di mana kami menghasilkan buah-buah yang baik, benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaan-Mu yang besar. Layakkanlah kami Tuhan untuk terus berkarya dalam hidup ini. Berkati kehidupan anak-anak kami dalam pergaulan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka, sehingga kami sebagai orang tua dapat membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan, untuk bertanggung jawab atas hidup dan masa depan mereka, sehingga mereka siap untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih atas persekutuan yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Kami memuji menyembah akan nama Tuhan. Berkati kelompok pelayanan 5. Berkati puji-pujian yang telah disampaikan saudara kekasih kami Gio, trio keluarga, Bapak Esanggi, yang terus mendukung dalam pelayanan ibadah minggu saat ini. Terus berkati saudara kekasih kami Roy, Bapak Budi Manado, Bapak Penatua Edward Pesudo, dan saudara kekasih kami Ibu Inang dalam kesetiaan untuk mempersiapkan agar ibadah-ibadah boleh berjalan dengan lancar. Ibadah-ibadah menjadi tempat di mana pujian dan penyembahan, ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, layakkanlah kami untuk terus hidup kuat dan teguh. Kekhawatiran tidak akan menguasai kami, karena kasih-Mu memampukan kami untuk melanjutkan hidup dalam ketegaran, dalam semangat, untuk terus menyatakan karya-karya Tuhan yang besar. Ini doa dan syukur kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, karena pengampunan yang berasal daripada-Mu. Melayakkan kami hidup diberkati, melayakkan saudara-saudara kekasih kami yang boleh menikmati pertambahan usia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka, kasih Tuhan yang menjadi milik bagian mereka, memampukan mereka untuk hidup senantiasa bersukacita dan terus setia melakukan pekerjaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku, saja kita berdiri. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak gentar dan khawatir, tetapi dalam semangat. Tuhan terus menyertai dan memberkati kita, maka terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber kehidupan dan pengharapan, Yesus Kristus pusat pelayanan gereja, akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu hidup dan berkarya sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, mari kita menyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus di
Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia raja segala raja. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat hari Minggu. Salam. Bapak, saudara-saudara, kami masih tetap mengharapkan untuk kita semua masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Majelis Jemaat GKST Maranatha KUA bersama dengan kelompok pelayanan 5 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.